Viewers, ketemu lagi dengan saya masih tentang PPN ya. Sesi terakhir kemarin adalah kita sudah bahas sisi PPN dari pembeli dan penjual. Buat si pembeli adalah PM, pajak masukan, dan buat si penjual adalah PK atau pajak keluaran. Sampai di situ ya. Kemudian sebelum sampai kita masuk lebih jauh, kapan kita bisa mengkreditkan, kapan si pembeli bisa mengkreditkan, dan kapan si penjual harus melaporkan, kita harus menentukan dulu kapan PPN itu terutang. Kenapa? Karena terkait dengan tadi satu masa pajak tadi. Jadi PPN terutang kalau dari sisi si penjual ya, dari sisi si penjual PPN terutang dalam satu masa pajak itu ditentukan kapan dia terutang. Oke. Kemudian buat si pembeli, kapan PM itu bisa dikreditkan tergantung pada saat kapan PPN-nya juga terutang ya. Jadi menjadi penting adalah menentukan kapan PPN itu terutang ya. Kapan PPN terutang menentukan kapan diterbitkannya faktur pajak. Kapan diterbitkannya faktur pajak menjadi penting untuk si pembeli melakukan pengkreditan. Apakah pajak yang dimaksud, faktur pajak dimaksud itu masih bisa dikreditkan atau memenuhi syarat dan ketentuan untuk melakukan pengkreditan pajak masukan. Jadi penting adalah penentuan kapan PPN itu terutang ya. Kapan PPN terutang adalah menentukan kapan diterbitkannya faktur pajak. Kapan diterbitkannya faktur pajak penting untuk kedua belah pihak, untuk si penjual dan untuk si pembeli. Di mana penjual akan melaporkan seluruh PPN terutangnya, kemudian si pembeli akan melakukan pengkreditan PM-nya melalui apa? Faktur pajak tadi. Jadi yang menjadi penting adalah penentuan PPN terutang. Karena kalau kita mau tahu kapan sih faktur pajak ini harus diterbitkan, tentukan dulu kapan dia saat terutangnya. Oke? Saat PPN terutang. PPN terutang memenuhi dua syarat. Yang pertama, terjadinya penyerahan. Terjadinya penyerahan. Penyerahan apa? Penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Kemudian yang kedua adalah saat diterimanya pembayaran. Saat diterimanya pembayaran. Jadi dari kedua kondisi ini, terjadinya penyerahan barang atau jasa, kemudian saat diterimanya pembayaran. Pembayaran atas apa? Pembayaran atas barang atau jasa yang dimaksud tadi, yang diserahkan. Mana yang lebih dulu ya? Mana yang lebih dulu? Artinya transaksi mana yang lebih dulu terjadi? Apakah penyerahannya lebih dulu ataukah pembayarannya lebih dulu? Bisa nggak terjadi demikian? Bisa. Kalau terjadi atau terjadi dua-duanya pada saat yang bersamaan, bisa. Tergantung kepada nanti metode pembayaran dalam sebuah transaksi penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak apa? Apakah metodenya dengan cash? Apakah metodenya dengan payment, down payment atau DP? Kemudian apakah metodenya dengan termin? Ya. Demikian. Jadi yang pertama, batasi dulu jenis transaksinya apa, jenis penjualannya apa. Ya, jenis penjualannya apa? Setelah kita ketemu jenis penjualannya apa, pahami ini kapan terjadi penyerahan, kapan terjadi pembayaran, pembayaran diterima maksudnya, mana yang lebih dulu, baru kita akan tentukan itu PPN terutang. Ya, saat itulah PPN terutang. Jika yang terjadi adalah penyerahannya lebih dulu dan pembayarannya nanti, maka PPN terutang pada saat dilakukannya penyerahan barang. Seandainya terjadinya penyerahan itu tanggal 1, saya masih pakai bulan 5 aja ya. Terjadi tanggal 1 bulan 5 2019, baru penyerahannya aja, pembayarannya di kemudian hari dengan termin tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual, maka PPN terutang pada saat terjadinya penyerahan ya, dari penjual kepada pembeli. Hanya dari penjual, diserahkan dari penjual kepada pembeli. Yang dimaksud dengan penyerahan adalah terjadi pengalihan hak. Pengalihan hak dari penjual kepada pembeli. Karena yang terjadi adalah penyerahan lebih dulu dan pembayarannya di kemudian hari, maka penekanan adalah beralihnya barang dari penjual ke pembeli dengan mengabaikan pembayaran. Ya, pada saat inilah PPN-nya terutang.
Ketika PPN terutang pada tanggal 1 bulan 5, maka faktur pajak terbit 1 bulan 5, ya. Walaupun barangnya belum dibayar atau belum dilakukan pembayaran atau belum diterimanya pembayaran oleh penjual. Tapi karena sudah terjadi pengalihan hak dari penjual kepada pembeli, saat inilah saat PPN terutang. Jadi terjadi pengalihan hak gimana? Barang ini, spidol ini, ya, balik ke contoh spidol yang gampang aja kita ambil ya. Spidol ini tadinya masih ada di punyanya penjual, ada di stok gudangnya penjual. Ketika dilakukan penyerahan barang kepada pembeli, maka barang yang tadinya punya penjual, spidol yang punya penjual ini akan beralih hak kepemilikan kepada pembeli, meskipun uangnya belum diterima. Syarat dan ketentuan berlaku dan disepakati, ya. Karena kesepakatan itu dilakukan oleh pembeli dan penjual, itu diberi kebebasan, ya. Diberi kebebasan gimana pembeli dan penjual menyepakati, tapi pajak hanya melihat pada transaksinya. Transaksi sama pembayaran diterima atau transaksi dengan pembayaran diterima mana yang lebih dulu, pajak hanya menyoroti itu, ya. Jadi kalau kesepakatan antara pembeli dan penjual akan diterimanya nanti, akan dibayarkannya nanti ketika nggak ada komplain bla bla bla, itu monggo saja, ya. Itu boleh antara si pembeli dengan penjual, tapi pajak melihat pembayarannya mana, penjualannya, penyerahan barangnya kapan, nah saat itulah terutang, ya. Jadi penentuan saat terutang adalah kuncinya di dua ini tadi, saat diterimanya pembayaran atau saat penyerahan, mana yang lebih dulu. Ketika terjadi penyerahan lebih dulu, bayarnya nanti, metode pembayarannya dengan kredit, metode pembayarannya dengan TOP, term of payment biasanya, monggo saja, ya. Tetapi pada saat penyerahan itu barang itu sudah masuk di gudangnya pembeli, sudah terjadi penyerahan dan saat itulah PPN sudah terutang, ya. Walaupun si pembelinya belum bayar, pembelinya bayarnya nanti setelah TOP atau apapun tergantung kesepakatan, tapi PPN ini sudah terutang dan dianggap pembeli sudah melakukan pembayaran. Kenapa? Karena balik ke sini tadi, PM adalah pajak yang seharusnya sudah dibayar, ya, seharusnya sudah dibayar, seharusnya sudah. Tapi karena syarat dan ketentuan berlaku, perjanjian kesepakatan antara penjual dan pembeli berlaku, itu diberi kebebasan. Tapi pajak tetap melihatnya pada sudah terjadi pengalihan haknya, penyerahan barang. Itu ketika terjadi penyerahannya lebih dulu. Oke. Kemudian kalau seandainya pembayarannya lebih dulu, diterimanya pembayaran oleh si penjual, terjadi lebih dulu. Kalau pembayarannya terjadi penyerahan barang, kalau tadi ya penyerahan barang yang lebih dulu. Kalau sekarang misalnya pembayaran diterimanya dulu yang lebih dulu. Misalnya pembayaran dilakukan pada tanggal bulan 5 2019 untuk jenis transaksi yang berbeda, maka disinilah terutangnya PPN. Pada saat tanggal 3 bulan 5 sudah dilakukan pembayaran terlebih dahulu, maka pada saat itu PPN sudah terutang. Dan pada saat tanggal 3 bulan 5, tanggal terbit faktur pajak. Misalnya gini, dari total pembelian atau dari total penjualan, ya, dalam hal ini PPN terutang kan dari sisi penjual. Kita akan melihatnya dari sisi penjual dulu, ya. Kenapa? Karena penjual yang menerbitkan faktur pajak. Maka saat penentuan PPN terutang ada dari sisi penjual. Penting buat PM, buat si pembeli ya nanti. Kita bicara dari sisi penjual dulu. Oke. Nah, jadi pada saat ketika misalnya nilai pembelian 100 juta. Total penjualan maksud saya. Total adalah 100 juta. Dibayarnya baru atau diterima DP-nya baru 10%, ya. Misalnya DP-nya 10% dari 100 juta berarti 10 juta. DP diterima 10% dari 100 juta, 10 juta diterima oleh si penjual. Masuklah dia ke dalam rekeningnya si perusahaan sebesar 10. PPN-nya berapa? PPN-nya adalah sebesar 10% dari pengenaan pajak dari DPP-nya. DPP-nya berapa? DPP-nya bukan 100 ya. DPP-nya bukan dari harga jual, tapi dari harga nilai yang dibayarkan tadi. Ya, DP-nya adalah 10 juta, maka PPN-nya adalah 10% dari nilai yang diterima oleh penjual. Maka di sini rekening yang masuk atau ketika rekening penjual sudah masuk 10, PPN-nya adalah harus dibayar. Ya, sudah terutang PPN sebesar
1 juta. Oke, itu ya. Jadi itu adalah saat terutangnya PPN. Saat terutangnya PPN di tanggal 1 bulan 5 dan saat terutangnya PPN di bulan tanggal 3 bulan 5 tadi, ini menjadi penting. Nanti kita akan lihat dari sisi si pembeli yang akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Ini semoga bermanfaat.